Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Lucia Nur Elisa dari Fakultas FKIP Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang metode penelitian. Nah, metode penelitian itu sendiri adalah Metode penelitian. Dalam melakukan penelitian, kita perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid. Nah, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis, dan empiris. Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan masuk akal. Nah, sehingga dapat dijangkau oleh nalar manusia. Empiris berarti cara atau langkah yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara atau langkah yang digunakan. Sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Nah, data penelitian yang dihasilkan haruslah memiliki kriteria tertentu, yaitu valid, reliable, dan objektif. Dikatakan valid, yaitu menunjukkan derajat ketepatan atau kesesuaian antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti dengan data yang diperoleh oleh peneliti. Untuk memperoleh data yang langsung valid dalam sebuah penelitian sering sekali dilakukan. Maka dari itu, data yang sudah terkumpul sebelum diketahui validitasnya dilakukan pengujian reliabilitas dan objektivitas. Data yang reliable dan objektif biasanya akan valid. Nah, sebaliknya, data yang valid pasti reliable dan objektif. Metode penelitian adalah sebuah cara atau langkah ilmiah untuk mendapatkan suatu data atau kebenaran yang dilakukan secara sistematis berdasarkan logika dan fakta. Nah, menurut Sugiono, pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Pengertian metode penelitian menurut para ahli. Nah, berikut ini adalah pengertian penelitian menurut para ahli. Yang pertama, David H. Penny. Penelitian merupakan pemikiran yang sistematis tentang berbagai jenis masalah yang dalam pemecahannya memerlukan pengumpulan fakta-fakta. Yang kedua, menurut Suprato M.A., bahwa penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu yang dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Yang ketiga, Sutrisno Hadi M.A. Menurutnya, penelitian adalah sebuah usaha untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Yang keempat, menurut Muhammad Ali, penelitian adalah sebuah cara untuk memenuhi suatu hal dengan melakukan penyelidikan melalui bukti-bukti yang muncul dan dilakukan secara hati-hati, sehingga dapat diperoleh pemecahannya. Jenis penelitian berdasarkan fungsi. Nah, berdasarkan fungsinya, penelitian dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu penelitian dasar, terapan, dan evaluatif.
Yang pertama, penelitian dasar. Penelitian dasar memiliki cakupan topik penelitian tentang ilmu pengetahuan eksakta, perilaku, atau sosial. Nah, penelitian jenis ini bertujuan untuk menguji teori, dalil, ataupun prinsip dasar dari sebuah ilmu pengetahuan. Yang kedua, penelitian terapan. Penelitian terapan adalah penelitian yang topiknya mencakup bidang terapan seperti kedokteran, teknologi, pendidikan, dan lain-lain. Nah, penelitian jenis ini bertujuan untuk menguji kegunaan teori dalam suatu bidang tertentu. Dan yang ketiga, penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif adalah jenis penelitian yang meneliti pelaksanaan berbagai kegiatan, produk atau program, sumbangan, serta kelayakan dari kegiatan, produk atau program yang sedang dijalankan. Jenis penelitian berdasarkan pendekatannya. Nah, sedangkan berdasarkan pendekatannya, penelitian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. 1. Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan, menguji, dan menentukan hubungan antar variabel dengan memilah permasalahan menjadi bagian yang dapat diukur atau dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, penelitian kuantitatif menggunakan instrumen atau alat pengumpul data yang menghasilkan data numerikal atau angka. Nah, kapan sebaiknya melakukan penelitian kuantitatif? Yang pertama, jika peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Yang kedua, jika ingin diketahui sejauh mana pengaruh perlakuan terhadap subjek tertentu. Yang ketiga, jika peneliti ingin menguji hipotesis sebuah penelitian. Dan yang keempat, jika peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan data yang empiris dan dapat diukur. Kedua, penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Nah, sebuah penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut. 1. Menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. 2. Memiliki sifat deskriptif analitik. 3. Menekankan pada proses bukan hasil. Keempat, bersifat induktif atau berdasarkan fakta di lapangan. 5. Mengutamakan makna. Selanjutnya, kapan sebaiknya menggunakan penelitian kualitatif? Yang pertama, jika masalah penelitian belum jelas. Yang kedua, jika peneliti ingin memahami makna di balik data atau fakta yang nampak. Nah, yang ketiga, jika peneliti yang ingin memahami interaksi sosial. Keempat, jika peneliti ingin memastikan kebenaran data. Yang kelima, jika ingin meneliti tentang sebuah sejarah atau perkembangan. Jenis penelitian berdasarkan metode. 1. Penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang menjadi pusat perhatian saat itu. Variabel yang diteliti pada penelitian deskriptif bisa berupa variabel tunggal atau lebih dari satu variabel. Dalam pelaksanaannya sendiri, penelitian deskriptif memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat rumusan masalah. Yang kedua, menentukan jenis informasi yang diperlukan. Yang ketiga, menentukan prosedur pengumpulan data. Yang keempat, menentukan cara pengolahan data. Dan kelima, menarik kesimpulan penelitian. Yang kedua adalah studi kasus. Studi kasus sendiri adalah salah satu penelitian yang mempelajari seseorang individu atau kelompok secara intensif dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, teknik pengumpulan data pada metode ini sangatlah komprehensif, seperti mengamati perilaku, wawancara, analisis, dokumenter, tes, dan lain-lainnya.
Nah, kelebihan metode studi kasus ini sendiri adalah peneliti dapat mempelajari subjek secara mendalam. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu informasi yang diperoleh akan bersifat subjektif karena hanya menyangkut individu yang bersangkutan, sehingga belum tentu dapat digunakan pada kasus yang lain. Yang ketiga, penelitian survei. Nah, penelitian survei merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang variabel dari sekelompok objek atau populasi. Penelitian survei dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sensus yang dilakukan seluruh populasi dan sampel survei sebagian populasi. Jika berkaitan dengan pendidikan, survei biasanya akan mencakup beberapa banyak siswa yang mendaftar dan diterima. Yang kedua, berapa rata-rata jumlah siswa dalam satu kelas. Yang ketiga, berapa banyak guru yang telah memenuhi kualifikasi. Selanjutnya ada studi korelasional. Studi korelasional adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, hubungan antara variabel yang diteliti akan dinyatakan dalam satuan indeks yang disebut koefisien korelasi. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui variabel apa saja yang berhubungan dengan kompetensi seorang mahasiswa. Yang kelima yaitu penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen sendiri adalah salah satu metode yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini, peneliti harus melakukan 3 persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu kegiatan mengontrol, kegiatan memanipulasi, dan observasi. Langkah-langkah dalam proses penyusunan penelitian eksperimen kurang lebih adalah dengan melakukan kajian secara induktif tentang permasalahan, mengidentifikasi permasalahan, melakukan studi literatur, membuat rencana penelitian, melakukan kegiatan eksperimen, mengumpulkan data hasil eksperimen, mengelompokkan dan mendeskripsikan data, melakukan analisis data, dan membuat laporan penelitian. Yang keenam adalah penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan atau research and development adalah metode penelitian yang melalui serangkaian proses dalam rangka menyeimbangkan suatu produk baru dan menyempurnakan produk yang sudah ada. Nah, itulah tadi penjelasan tentang metode penelitian. Aku harap ilmunya bisa bermanfaat dan teman-teman sekalian bisa mengerti. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.